Saya coba bahas, ada beberapa saham yang mungkin my friends bisa perhatiin, baik lagi kita akan coba cari saham-saham yang memang, bukan blue chips, dia jatuhnya itu second liner. Nanti mungkin minta tolong sama Iwan juga untuk lihat dari sisi chartnya. Mungkin yang pertama saya akan kasih lihat yang ini terlebih dahulu. Oke, sudah terlihat ya, Yul ya? Jadi, satu ide yang pertama ini datang dari saham ASA ya. Kalau misalnya, kalau misalnya nggak familiar dengan saham ASA, saham ini dulu tuh terkenal dengan, logistik mereka namanya Antra Aja. Jadi waktu pas zaman-zaman Covid itu salah satu yang memang booming banget. Nah, kalau sekarang itu, kita tadi dengar dari analis kita, mereka habis ketemu dengan manajemen, mereka tuh lagi mulai fokus untuk ngembangin untuk penjualan mobil used car nih, Yul, mobil-mobil bekas. Terus juga mereka Bekasi. juga punya lelang. Nah, ini kenapa saya kasih lihat gambaran di sini, si Adi Sarana Armada ini dia punya anak usaha, namanya ini Autopedia Sukses Lestari nih. Jadi kalau misalnya saya perbesar, si ASA-nya itu listing, ASA, kode sahamnya, kode sahamnya ASA. Si Autopedia Sukses Lestari ini adalah ASLC nih. Jadi dia yang fokus di mobil bekas nih, Yul. Nah, saya coba cek. Jadi kalau dari sisi berita, ada berita sebenarnya beritanya ini udah dari beberapa bulan yang lalu ya, tapi diekspektasikan itu akan mulai berlangsung di awal tahun depan. Sebentar, saya share terlebih dahulu. Nah, ini kalau misalnya my friends perhatiin, di sini dibilang bahwa untuk, pembeli mobil dan motor bekas di Jakarta tidak lagi dikenakan biaya untuk pengurusan balik nama usai Pemprov DKI menghapus tarif BBNKB penyerahan kedua dan seterusnya. Jadi ini kan sebenarnya salah satu sentimen ya buat market mobil bekas dan motor bekas ya. Jadi ini kemungkinan besar bisa menjadi salah satu hal yang bisa diperhatiin dan dia akan berdampaknya itu cukup positif. Nah, saya coba cek lagi nih, sebenarnya penjualan mobil bekas tuh bagus atau enggak sih supaya kita tuh ngomong ada datanya bukan sembarangan berdasarkan asumsi ya. Jadi ini saya coba cek, dari sisi Grup Astra. Grup Astra itu punya dia itu kan, habis akuisisi OLX ya. Jadi di sini dia bilang bahwa dari sisi penjualan itu dia tumbuh gitu loh, mobil bekasnya. Jadi sebenarnya kalau dibilang salah satu yang memang pertumbuhannya itu bagus, itu adalah penjual mobil bekas, terutama mereka yang punya platform untuk jualannya nih, Yul. Jadi kalau misalnya si Astra ini dia punya si OLX. Nah, kalau misalnya si, ASLC tadi di bawahnya ASA, dia eee, punya Carolina platform kalau juga. nggak Carolin, betul, Carolin ya. Jadi Carolina. dia jual dari sana. Nah, saya coba cek juga dari sisi penjualannya si ASLC itu bagus apa enggak sih? Apakah dia inline gitu sama si ASA? Jadi ternyata kalau misalnya dilihat dari sisi penjualan si ASLC pun juga ini saya kasih, terbuka ya kelihatan ya. Di sini kalau dilihat, untuk kuartal 3-nya si ASLC itu pertumbuhan itu signifikan pendapatannya sekitar 36%. Jadi dari sisi laba bersih pun juga melonjak ya. Jadi kalau misalnya boleh dibilang strategi yang dilakukan sama ASA ini melalui anak usahanya sepertinya works nih. Nah, ini mungkin nanti Iwan bisa lihat ya chartnya apakah sudah mulai gerak atau belum. Tapi kalau dari sisi ceritanya sepertinya kita cukup positif nih buat diperhatiin. Selain kita memang memperhatikan saham-saham blue chips ya, my friends.